Halo semuanya, selamat datang. Beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas fakta dan fiksi soal organ paling misterius di tubuh kita, yaitu otak. Dan pemandu kita kali ini adalah seorang ahli bedah saraf, Dr. Rian Keswani. Oke, siap? Kita langsung mulai aja ya. Wah, pertanyaannya langsung nendang ya. Tapi ini bukan cuma buat cari sensasi loh. Ini tuh inti dari pembahasan kita. Kita bakal menjelajahi batas tipis antara apa yang kita anggap gaib dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita. Nah, kita mulai dari fenomena yang sering banget dianggap gaib. Apakah ini beneran ada campur tangan dari dunia lain? Atau jangan-jangan penjelasannya ada di dalam kabel-kabel super kecil di otak kita? Coba dibayangin. Ada seorang pasien muda, selama bertahun-tahun hidupnya tuh terasa diganggu sama hal-hal gaib. Dia ngelihat penampakan, dengar suara-suara aneh, sampai akhirnya harus berhenti sekolah. Keluarganya yakin banget ada semacam aura gaib di sekelilingnya. Tapi ternyata, setelah di-scan MRI, ketahuan penyebabnya. Bukan dari dunia lain, tapi dari dalam otaknya sendiri. Ada kelainan pembuluh darah kecil yang bikin korsleting listrik di otaknya. Dan setelah operasi sederhana, semua hal gaib itu hilang begitu aja. Dia bisa kembali sekolah, hidup normal lagi. Luar biasa kan? Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau di dunia medis, namanya itu aura kejang. Nah, ini contoh yang pas banget gimana sains bisa ngasih penjelasan buat sesuatu yang tadinya kita kira misterius. Sesuatu yang mungkin di satu budaya disebut penglihatan gaib, ternyata bagi ilmu saraf adalah gejala yang bisa diprediksi dari aktivitas listrik abnormal di otak. Oke, dari yang kelihatannya supernatural, sekarang kita geser ke mitos-mitos soal otak yang lebih sehari-hari. Saya yakin banget kalian pasti pernah dengar beberapa di antaranya, iya kan? Siapa di sini yang bangga banget karena bisa multitasking? Ada kabar buruk nih. Menurut Dr. Rian, multitasking itu cuma mitos. Otak kita tuh sebenarnya nggak bisa ngerjain dua hal yang rumit secara bersamaan. Yang sebenarnya terjadi adalah otak kita cuma loncat-loncat dari satu tugas ke tugas lain dengan super cepat. Dan hasilnya, kualitas kerjaan kita malah jadi turun. Jadi intinya sih, fokus ke satu hal. Hasilnya dijamin lebih bagus. Nah, ini juga nih, kalian pasti pernah dengar kan? Mungkin dari film atau di mana gitu. Katanya kita cuma pakai 5 atau 10% dari kemampuan otak kita. Ternyata, itu salah besar. Para ahli syaraf sepakat, kita tuh pakai hampir seluruh bagian otak kita setiap hari loh, bahkan pas kita lagi tidur. Jadi ide buat membuka sisa 95% otak kita itu, ya itu cuma buat di film aja, bukan fakta. Oke, sekarang kita beralih ke tantangan yang relevan banget buat kita semua di zaman sekarang. Dilema dopamin. Dan gimana era digital ini benar-benar mempengaruhi cara kerja otak kita. Coba bayangin deh, dopamin itu zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa senang dan termotivasi, itu kayak kuota internet harian. Kamu cuma punya jatah tertentu setiap hari. Ini konsep yang penting banget buat kita pahami. Kapasitas kita buat merasa senang dan semangat itu ternyata ada batasnya. Nah, disinilah masalahnya. Dunia modern kita tuh penuh banget sama hal-hal yang nyedot kuota dopamin kita cepet banget. Setiap kali scroll media sosial, setiap notifikasi yang bunyi, setiap episode series yang kita tonton maraton, itu semua suntikan dopamin kecil yang gampang didapat. Tanpa sadar, kita boros dan ngabisin jatah harian kita. Akibatnya, kita jadi gampang capek dan gak termotivasi. Kutipan dari Dr. Rian ini dalam banget ya. Otak kita kan berevolusi di zaman dimana kesenangan itu langka. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Sekarang kita malah kebanjiran kesenangan instan. Jadi ada ketidakcocokan besar antara desain otak purba kita sama dunia modern yang serba ada ini. Terus, apa yang terjadi pas kuota dopamin kita menipis? Kita mulai ngerasa hampa, kosong, bahkan kayak ada rasa sakit. Nah, otak kita langsung panik dan teriak, "Ayolah satu video lagi deh, satu scroll lagi aja." Ini adalah upaya putus asa buat ngisi kekosongan itu. Dan disitulah lingkaran kecanduan modern dimulai. Tapi, tenang, di tengah kita berjuang sama tantangan-tantangan modern ini, pemahaman kita soal otak juga membawa harapan yang luar biasa. Contohnya di dunia medis. Selama 40 tahun, harapan hidup buat penderita tumor otak paling ganas, glioblastoma, itu gitu-gitu aja. Tapi baru-baru ini, ada pengobatan baru yang berhasil naikin angka harapan hidup rata-rata lebih dari 2 kali lipat. Dari yang tadinya cuma 11 bulan, sekarang jadi 27 bulan. Ini lompatan yang sangat besar dan jadi sumber harapan baru.
Oke, dari hal-hal yang udah kita tahu dan bahkan bisa kita obati, sekarang kita loncat ke batas terluar dari pengetahuan manusia. Apa sih misteri terbesar soal otak yang sampai hari ini masih bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala? Nah, disinilah sains ketemu sama filsafat. Pertanyaan-pertanyaan kayak apa itu jiwa, dari mana datangnya kesadaran, atau bahkan kemungkinan buat mindahin pikiran dari satu tubuh ke tubuh lain, kayak transplantasi otak gitu, semuanya masih jauh banget di luar jangkauan kita. Dan kata dokter Rian sih, jangan harap kita bisa ngelakuin itu dalam waktu dekat. Inti dari diri kita, kepribadian, ingatan, kesadaran, itu rumitnya bukan main. Ide buat mengkopi semua itu masih murni fiksi ilmiah. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan sama-sama. Dengan semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kita, apakah kesadaran, yaitu pengalaman subjektif menjadi diri kita, akan selamanya jadi misteri? Apakah ini batas akhir yang nggak akan pernah bisa ditembus oleh sains? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.